lebih banyak membahas tentang gimana sih cara kita bisa berbaur, beradaptasi, dan mungkin kasarnya memanipulasi orang. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku kembali akan mereview sebuah buku. Dan menurutku buku ini adalah buku yang mind blowing, buku yang harus nih kalian baca gitu ya. Tapi sebelum video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian dulu kemana, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi video kali ini aku bakal mereview salah satu buku yang genrenya non fiksi dan aku rekomendasiin banget buat kamu baca. Judulnya The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Kalian bisa lihat covernya. Di sini tuh covernya kayak ada sosok a boy dengan mahkota kayak gitu. Terus di dalam boy tersebut itu ada kayak mungkin pikiran-pikiran, kayak mungkin ilustrasi di details di dalam gambar ini. Dan aku sukanya ini tuh kayak tak di tengah aja gitu loh. Terus di sekelilingnya warna hitam udah kayak bener-bener menendang banget menurut aku. Dan aku cukup suka dengan covernya, minimalis tapi mengandung filsuf. Pertama kali aku baca buku ini itu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, nggak lama dan nggak baru-baru juga sih sebenarnya. Dan pertama kali aku baca buku ini aku tuh sempet yang kayak wah, buku ini bener-bener masterpiece banget dan aku harus rekomendasi ini ke teman-teman yang lain, karena buku ini tuh lebih banyak membahas tentang gimana sih cara kita bisa berbaur, beradaptasi, dan mungkin kasarnya memanipulasi orang. Tapi memanipulasinya ini bukan in the bad way ya. Jadi kayak di dalam buku ini tuh gimana sih cara kita itu memanipulasi teman tapi dengan positif, bukan yang menghasut, bukan yang konteks negatif. Garis bawahi, oke. Penulisnya namanya Dion Yulianto, merupakan seorang penulis asal Yogyakarta yang sudah lama banget bergiat di dunia literasi. Beberapa buku yang diterbitkan diantaranya Having Fun with English, Belajar Grammar dari Kisah Jenaka, Dear, My Time, dan masih banyak lagi. Saat ini penulis menjadi salah satu penulis lepas di satu situs literasi. Oke, kita langsung ke sinopsisnya. Jadi secara besar buku ini membahas tentang hukum, kekuasaan, dan memberikan tips praktik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ditambah dengan kalimat motivasi para tokoh terkenal dunia dan kisah inspiratif dari berbagai masa. Buku ini terdiri dari 33 bab yang hanya membahas tentang sebuah perubahan diri dan cara memanipulasi orang lain. Di sini juga aku mau tekankan bahwa manipulasi di sini bukan in a bad way seperti yang aku bilang tadi, tapi di sisi positifnya. Di sini tuh maksudnya cara kita tuh bisa berbaur dengan lingkungan, beradaptasi, dan berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan buku ini membahas tentang fokus pada kekuatan dan kelebihan diri. Nah, di sini aku bakal bagiin 3 insight yang menarik dari buku ini. Yang pertama, sembunyikan niatmu. Ini merupakan langkah awal agar kamu bisa memanipulasi orang. Menyimpan rapat-rapat niat dan maksud kita. Di sini juga maksudnya menahan diri untuk tidak asal bicara dan menampilkan diri sebagai sosok yang tidak mudah ditebak. Ini adalah sedikit trik agar kita tidak mudah dikuasai oleh orang lain. Nah, dalam kasus ini kita harus banyak belajar untuk menempatkan diri dan harus tahu kapan membuka diri dan kapan harus menutup diri kepada orang lain. Buku ini juga menjelaskan bahwa orang cerdik tidak akan menunjukkan apa maksud dan niat sebenarnya secara terang-terangan kepada semua orang. Hal ini juga diterapkan dalam berbisnis. Jangan sekali-kali menggembor-gemborkan niat dan memberitahu apa saja program-program kita ke halayak umum. Karena sepengetahuan kita itu dalam berbisnis pasti akan banyak saingannya. Yang kedua, jalinlah relasi dan jangan mengisolasi diri. Kamu dan aku pasti setuju kalau sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu menjadikan diri sendiri ini berpengaruh dan menempatkan diri kita ke pusat adalah segala sesuatunya. Semakin banyak kita berhubungan dengan orang
lain, semakin kita lebih yakin dan nyaman. Karena isolasi akan membuat kita canggung untuk bergerak, tidak leluasa dan tidak nyaman. Makanya dalam segala apapun perbanyaklah relasi. Kita bisa menjadi sekutu atau circle yang berbeda untuk mendapatkan sokongan dan bantuan baru. Dan yang ketiga, menempatkan diri. Kemampuan menempatkan diri ini pada situasi tertentu adalah keterampilan yang sangat penting dimiliki dalam kehidupan. Apalagi yang sekarang ini, bahkan dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan, menempatkan diri juga dapat membantu kita memahami dan merespon perasaan orang lain. Bahkan kemampuan dalam menempatkan diri akan membantu kita dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain. Buku ini dikemas dengan gaya bahasa yang kekinian dan cukup mudah untuk dimengerti. Selain itu, yang aku sukai dari buku ini adalah ada selipan kisah inspiratif yang bisa kita jadikan motivasi dan bisa kita jadikan contoh untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Menurutku buku ini adalah inspirasi untuk pembaca biar bisa menjadi pribadi yang powerful dan mampu mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Gimana nih menurut kalian buku ini? Kalau misalkan kalian pernah baca atau pengen banget baca buku ini, kalian bisa komen di bawah. Sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.